Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sani Alatas, NPM 17081010106. Di sini saya akan membahas tentang Key-Mans. Definisi umum dari Key-Mans adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode Key-Mans berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama, satu sama lain, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu kelompok kluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di kluster lainnya. Key-Mans clustering. Key-Mans merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih kluster atau kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu kluster atau kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan kluster atau kelompok yang lain, sehingga data yang berada dalam satu kluster atau kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil. Berikut flowchart algoritma Key-Mans. Dimulai dari start, dilanjut mencari banyaknya kluster K, setelah itu menentukan sentroid. Setelah menentukan sentroid, hitung jarak objek ke sentroid. Setelah itu, kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Jika ada objek yang berpindah, ya, jika tidak, selesai. Contoh soal perhitungan Key-Mans. Dimisalkan, kita memiliki sampel data dalam tabel berikut. Ada 6 buah data yang akan kita kelompokkan menjadi 2 kluster. Ini datanya. Sebut saja K1 dan K2. Menghitung sentroid dan mengambil data ke-1 dan ke-2 sebagai perhitungan pertama, kita menggunakan rumus Euclidean distance untuk mendapatkan jarak minimum data terhadap sentroid. Ya, ini klusternya, kluster 1, K1 dan K2. Berikut ini adalah rumus dari Euclidnya. Ini rumusnya, kita pakai rumus ini. X pertama 100, Y-nya 50, X K2-nya 40, Y-nya 60. Langkah pertama, hitung sentroid pertama dengan cara menentukan jarak dari data 1 ke data 1, data 1 ke data 2, data 2 ke data 1, dan data 2 ke data 2. Kluster 1, X-nya 100, Y-nya 50, kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya 0. Jarak kluster 1 ke kluster 1. Selanjutnya, jarak dari kluster 2 ke kluster 1, 40 dan 60 lagi X-nya, dan ininya 100 sama 50. Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi dan menghasilkan hasil 60.83. Lanjut ke jarak dari kluster 1 ke kluster 2. Seperti yang di atas tadi, kita masukkan ke rumus dan mendapatkan hasil 60.83. Jarak kluster 2 ke kluster 2 kita masukkan dan hasilnya 0. Pada bagian yang diberikan garis merah adalah data dan perhitungan, sedangkan yang diberikan garis biru adalah hasil yang akan dimasukkan ke dalam tabel untuk menentukan data tersebut akan masuk ke dalam kluster K1 atau K2, sehingga kita dapatkan hasil seperti berikut. Ini untuk hasilnya K1, X100, Y50, sentroid X-nya 0, sentroid Y-nya 60.83, masuk ke kelompok kluster 1. K2, X-nya 40, Y-nya 60, sentroid X-nya 60.83, sentroid Y-nya 0, masuk ke kelompok kluster 2. Dari tabel di atas, kita lihat jarak minimum dari data 1 ke data 1 adalah 0 dan jarak minimum dari data 2 ke data 2 yaitu 0. Sehingga yang menjadi sentroid K1 adalah data 1 dan data 2 menjadi sentroid K2. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan kedua untuk data ketiga. Perhitungan kedua setelah mendapatkan sentroid beralih ke data ketiga yaitu 30,70.
menghitung jarak data ketiga terhadap sentroid 1 dan sentroid 2 sehingga hasilnya nanti dapat diketahui data 3 akan masuk ke klaster K1 atau K2. Berikut adalah perhitungannya. Sama kayak yang tadi, kita masukkan ke rumus untuk X-nya 30 dan Y-nya 70. Mendapatkan hasil 72,80. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap cluster 2. Kita masukkan lagi ke rumus dan mendapatkan hasil 14,14. Garis hijau sebagai sentroid, garis merah sebagai dataset, dan garis biru sebagai hasil. Semuanya dihitung dengan rumus equilibrium distance dan hasilnya kita masukkan ke dalam tabel berikut. Datasetnya 30,70, cluster 1 hasilnya 72,80, cluster 2 14,14 masuk kelompok cluster 2. Dilihat dari jarak minimum data terhadap sentroid, data ketiga lebih dekat ke K2 dengan nilai 14,14. Selanjutnya kita mengupdate nilai sentroid. Karena data masuk ke K2, maka sentroid K2 diupdate dengan cara X sentroid baru sama dengan X K2 ditambah X data 3 dibagi 2. Y sentroid baru sama dengan Y K2 plus Y data 3 dibagi 2. Sehingga sentroid yang baru kita dapatkan pada garis merah adalah persamaan perhitungannya dan pada kotak merah adalah hasilnya. Ya, ini tadi untuk hasil cluster K2-nya 40 tambah 30 bagi 2 hasilnya 35 dan Y-nya 60 tambah 70 bagi 2 hasilnya 65. Jadi cluster sentroid yang baru adalah sebagai berikut: K1 X-nya 100, Y-nya 50, K2 X-nya 35, Y-nya 65. Perhitungan ketiga berlanjut ke data keempat yaitu 90,10. Kita mulai menghitung jarak antara dataset dari sentroid K1 sama seperti langkah di perhitungan kedua. Dan berikut adalah perhitungannya. 100,50 sama 90,10 kita masukkan ke dalam rumus. Mendapatkan hasil 41,23, kemudian dihitung jarak antar dataset dan sentroid K2. Berikut ini adalah perhitungannya. Ya, ini sentroid barunya, ini dan ini datasetnya kita masukkan dan mendapatkan hasil 77,78. Dari kedua perhitungan jarak dataset ke-1 dan ke-2 didapatkan hasil sebagai berikut. Dataset 90,10, cluster 1-nya 41,23 dan cluster 2-nya 77,78. Masuk ke dalam kelompok cluster 1. Dari hasil di atas kita mendapatkan jika dataset keempat masuk ke dalam cluster 1. Jadi seperti langkah sebelumnya, kita update kembali ke sentroid K1 dengan dataset ketiga. Ya, ini kita update rumusnya kayak tadi, 100 tambah 90 bagi 2 sama dengan 95, dan Y-nya 50 tambah 10 bagi 2 sama dengan 30. Untuk cluster K2-nya X sama dengan 35 dan Y sama dengan 65. Jadi cluster sentroid yang baru adalah cluster K1, X-nya 95, Y-nya 30, cluster K2, X-nya 35 dan Y-nya 65. Perhitungan selanjutnya untuk dataset kelima dan dataset keenam mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan pada dataset ketiga dan keempat. Yang perlu diperhatikan adalah menggunakan sentroid yang telah diupdate dan juga melakukan update sentroid yang baru. Dari hasil perhitungan hingga dataset ke-6 didapatkan hasil seperti tabel berikut. X sampel data pertama, X sama dengan 100, Y sama dengan 50, masuk ke kelompok cluster 1. Sampel 2, X 40, Y-nya 60, cluster 2. Sampel data 3, X-nya 30, Y-nya 70, cluster 2. Sampel data 4, X-nya 90, Y-nya 10, cluster 1. Sampel data 5, X-nya 65, Y-nya 40, cluster 1. Dan sampel 6, X-nya 25, Y-nya 35 masuk ke dalam kelompok cluster 2. Kesimpulannya, K-means merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam pengelompokan secara partisi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Algoritma ini mampu meminimalkan jarak antara data ke klusternya. Pada dasarnya, penggunaan algoritma ini dalam proses clustering tergantung pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin dicapai di akhir proses. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.